warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gak kerasa banget ya guys, udah kurang lebih 9 bulan yang lalu aku upload YouTube. Dan terakhir kali ya aku juga upload tentang obat-obatan gitu kan guys. Berarti itu tentang tugas sekolah gitu kan. Nah emang bener banget sih guys, kelas 12 kemarin itu walaupun pandemi nih guys, tapi prakteknya tetap jalan gitu. Dan ya emang kalau SMK gitu tanpa ada praktek kayaknya hambar banget gitu rasanya. Dan ya bulan Februari sampai April pun aku juga lagi nyiapin buat ujian-ujian gitu, baik itu ujian UKK, USBD, bahkan ujian UTBK pun aku udah persiapin dari bulan November. Nah, dan tentu aja sih guys, di tahun 2021 ini udah ada lulusan baru, terutama untuk lulusan SMA dan SMK dan juga MA. Nah, itu pasti lagi ada yang masih pusing gitu kan guys, mau milih kerja atau kuliah, karena dua-duanya itu ya punya perspektif yang beda-beda gitu kan. Nah, aku nggak bakal bahas tentang perbedaan kerja dan kuliah dulu nih. Tapi di sini aku cuma mau bilang bahwa untuk yang memutuskan untuk kerja terlebih dahulu, semangat ya guys. Dan juga untuk kalian nih yang masih bingung mau kuliah, nah aku di sini sedikit mau kasih tahu nih perbedaan tentang perguruan tinggi. Nah, baik itu PTN, PTS ataupun PTK. Nah, sebelum itu aku juga mau minta ke kalian nih seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, serta subscribe-nya ya guys. Dan terima kasih. Let's go to the video. Oke guys, langsung aja kita bahas mengenai perbedaan dari PTN, PTS, dan juga PTK. Nah, yang pertama nih aku bakalan lihat dari faktor statusnya. Nah, faktor statusnya ini kita bakal lihat yang pertama dari PTN dulu nih ya guys. Nah, PTN, perguruan tinggi negeri ini merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Dan ya tentunya kualitasnya pun nggak main-main ya guys. Bahkan ada PTN atau perguruan tinggi negeri ini yang masuk peringkat terbaik dunia gitu kan. Nah, contohnya banyak banget sih guys PTN yang bertebaran di seluruh Indonesia. Baik itu UGM, UI, ITB, Unpad, Unair, Unsud, Unan, atau bahkan Unmul gitu kan. Banyak banget pokoknya. Nah, langsung aja kita lanjut ke PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini sama-sama dikelola oleh pemerintah. Akan tetapi bedanya dengan PTN, yaitu PTK ini dikelola oleh pemerintah yang lebih spesifik gitu kan. Kayak misalnya nih, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Nah, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang jadi lembaga tertentunya itu yaitu Kementerian Keuangan. Nah, selain STAN juga banyak banget sih guys kedinasan-kedinasan lain gitu. Kayak misalnya STMKG, IPDN, bahkan STIN, STSN. Pokoknya banyak banget ya guys. Nah, selain itu langsung aja kita lanjut ke PTS. PTS, perguruan tinggi swasta, merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh swasta. Jadi, perguruan tinggi tersebut itu dikelola biasanya ya oleh yayasan atau bahkan kayak perusahaan-perusahaan gitu ya. Banyak banget deh pokoknya PTS yang terkenal di Indonesia juga. Kayak BINUS, Gunadarma, Trisakti, UII. Pokoknya banyak banget nih guys, kalian bisa searching aja. Kalau enggak, kalian kalau misalnya minta rekomendasi, kalian bisa DM aku di IG ya guys. Lanjut di yang kedua, mengenai faktor perbedaan dari PTN, PTS, dan PTK. Nah, kita lihat dari biaya kuliahnya nih guys. Nah, biaya kuliahnya ini emang ya beda-beda gitu kan. Nah, untuk PTN sendiri, karena itu dikelola oleh pemerintah, jadi untuk biayanya itu sendiri bahkan ada yang dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah atau bahkan hanya sebagian saja gitu kan. Nah, untuk PTK, karena perguruan tinggi kedinasan ini merupakan perguruan tinggi yang di bawah naungan kementerian atau lembaga-lembaga tertentu yang lebih spesifik, maka sebagian besar sekolah kedinasan ini biaya kuliahnya itu gratis gitu kan. Dan ya sepenuhnya gratis, makanya banyak banget nih peminat dari sekolah kedinasan ini. Sedangkan untuk PTS sendiri atau perguruan tinggi swasta, karena ini bukan milik pemerintah, sebagian besarnya ya guys mandiri gitu. Dan kalaupun ada yang PTS yang bekerja sama dengan pemerintah, itu hanya ya sebagian kecil saja gitu kan. Tetapi banyak juga loh PTS yang menyediakan beasiswa. Nah, pokoknya kalian nih yang pengen kuliahnya gratis gitu kan, kalian sering-sering aja deh cari info beasiswa, oke? Nah, langsung aja lanjut ke yang ketiga.
Nah yang ketiga ini kita lihat dari jurusannya ya guys. Nah untuk jurusan di PTN dan PTS itu ya random sih guys, banyak banget gitu. Karena nggak yang ada di PTN A belum tentu ada di PTN B. Bahkan PTS juga sama gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik di dalam suatu jurusan gitu kan, kalian harus cari-cari dulu gitu kan mengenai info dari jurusan tersebut, apakah jurusan tersebut ada di universitas ini atau di sini gitu kan. Kalian pokoknya tinggal cari info aja gitu kan. Dan beda lagi dengan PTK. Nah kalau misalnya PTK atau perguruan tinggi kedinasan ini memiliki jurusan yang ya jarang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta gitu kan. Nah contohnya nih kayak STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah itu tuh adanya di kedinasan aja gitu. Ada juga kayak AKMIL gitu kan, Akademi Militer. Nah itu kan jurusan-jurusannya itu kayak pertahanan gitu kan, itu hanya ada di AKMIL saja, di kedinasan saja gitu. Untuk PTN dan PTS itu jarang banget, bahkan ya bisa dibilang nggak ada gitu kan. Nah tetapi untuk jurusan itu sendiri kembali lagi ke diri kalian masing-masing, kalian cocoknya di jurusan apa. Oke guys, next lanjut ke yang keempat. Nah sekarang aku bakalan lihat perbedaan dari jalur seleksi masuk. Nah yang pertama untuk jalur seleksi PTN. Untuk jalur seleksi PTN ini bisa dibilang cukup sulit lah ya, karena peminatnya yang lumayan banyak dan kuotanya yang terbatas membuat seleksi di PTN ini bisa dibilang sulit gitu. Jalur masuk seleksi di PTN ini terbagi menjadi beberapa jenis. Kayak misalnya yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga jalur mandiri dari masing-masing universitas. Dan ya insya Allah aku bakalan ngebahas mengenai jalur-jalur seleksi masuk PTN video selanjutnya. Nah lanjut untuk PTS seleksi PTS itu sendiri. Nah untuk seleksi PTS itu banyak banget seleksinya, dan ya tiap PTS gitu, tiap universitas itu di swasta itu beda-beda gitu kan guys. Ada yang pakai jalur PMDK, rapot, prestasi, bahkan ada juga yang pakai jalur UTBK gitu kan. Nah untuk kuotanya sendiri kalian ya bisa dibilang lebih banyak daripada PTN, karena untuk swasta itu kan berarti ditentukan kuotanya oleh swasta bukan pemerintah. Jadi ya terserah mereka gitu mau ngasih kuota banyak atau sedikit untuk mahasiswanya gitu kan. Nah lanjut untuk PTK. Sedangkan untuk PTK ini lumayan berbeda sih guys daripada PTN dan PTS itu sendiri, karena ya PTK itu bisa dibilang lebih ketat daripada PTN dan PTS, karena ya kuotanya yang dikit juga membuat PTK ini banyak diminati gitu kan. Karena ya kita juga bisa lihat dari biaya kuliahnya sendiri kan, PTK itu gratis gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau gitu kan. Dan untuk tesnya juga untuk PTK itu terbagi menjadi beberapa macam gitu kan, beberapa tingkatan, dan bahkan juga ada tes fisiknya gitu kan. Ada beberapa kedinasan yang memerlukan tes fisik, sedangkan untuk PTN atau PTS kan itu jarang banget gitu digunakan. Nah itu sih yang menjadi perbedaan dari mereka bertiga. Nah langsung aja lanjut ke yang kelima. Yang kelima ini aku bakalan bahas mengenai peluang kerjanya. Kalau menurut aku sih guys, perguruan tinggi kedinasan itu memiliki peluang kerja yang lebih berjamin, karena ada perguruan tinggi kedinasan yang sudah ikatan dinas gitu. Jadi ketika mahasiswa tersebut lulus di sekolah tersebut, di sekolah kedinasan tersebut, maka mahasiswa tersebut akan disalurkan ke ya lembaga yang menaungi kedinasan tersebut. Kayak misalnya nih ya, lulusan STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kan itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Maka kebanyakan lulusan STAN akan disalurkan ke Kementerian Keuangan dan Perpajakan. Nah, begitu juga dengan kedinasan-kedinasan lainnya. Sedangkan untuk PTN dan PTS nih guys, kalian bisa lihat peluang kerjanya dengan melihat track record alumni. Karena ya di masing-masing universitas itu beda-beda ya guys. Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa universitas ini lebih bagus dari sini gitu, karena tiap jurusan dan universitas itu beda, memiliki track record alumni yang beda-beda. Dan kalian juga harus lihat nih, apakah
universitas tersebut banyak bekerja sama dengan instansi atau tidak gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat kalian sih guys untuk menentukan kalian bakal kuliah di PTS, PTN atau PTK. Dan menurut aku cuma segitu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Dan insya Allah aku bakalan rutin upload video mengenai ya dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan, insya Allah. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, serta subscribe-nya ya guys. Dan tunggu aku di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.